Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Eva Puspawanti Widodo SAMAK selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan kelas K dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai bab 10 yaitu terkait kredit analisis. Pada slide 6 anggota, nanti kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat materi berlangsung. Bagian pertama yaitu terkait tentang likuiditas. Pada pembahasan pertama mengenai likuiditas dan modal kerja, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau untuk mendapatkan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek dipandang sebagai jangka waktu sampai dengan 1 jam atau diidentifikasi dengan siklus operasi normal perusahaan atau periode yang mencakup siklus pembelian, produksi, penjualan, dan penagihan. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Hal ini penting sebagai ukuran aset likuid yang menyediakan bantal pengaman kepada kreditor. Hal ini juga penting dalam mengukur cadangan cair tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian seputar keseimbangan perusahaan dari arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Nah, pada likuiditas dan modal kerja ini dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu pertama mengenai aset lancar dan likuiditas jangka pendek. Aset lancar yakni kas atau aset lainnya diharapkan untuk diwujudkan dalam bentuk kas atau dijual atau dikonsumsi dalam setahun atau siklus operasi normal perusahaan jika lebih besar dari 1 bulan atau 1 tahun. Nah, akun-akun laporan posisi keuangan yang biasanya dimasukkan sebagai aset lancar yaitu kas, efek yang dapat diperdagangkan, yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, kemudian piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar di muka. Sedangkan likuiditas jangka pendek yakni kewajiban yang diharapkan puas dalam waktu yang relatif singkat, biasanya dalam 1 tahun. Kewajiban lancar biasanya meliputi hutang, hasil bayar, hutang bank jangka pendek, hutang pajak, beban yang masih harus dibayar, dan bagian lancar hutang jangka panjang. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu mengenai ukuran likuiditas modal kerja. Perjanjian kredit dan obligasi sering mengandung ketentuan untuk pemeliharaan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besar modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung jumlah modal kerja perusahaan keseluruhan untuk tindakan peraturan dan kebijakan. Yang ketiga yaitu mengenai ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Rasio lancar ini memiliki rumus tersendiri yaitu aset lancar dibagi likuiditas jangka pendek. Nah, dalam ukuran likuiditas dengan rasio lancar ini juga dibagi beberapa aspek. Yang pertama yaitu mengenai relevansi dari rasio lancar. Alasannya digunakan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar, penyangga saat terjadi kerugian, dan cadangan dana likuid. Kemudian, keterbatasan rasio lancar, maka pertemuan dalam evaluasi kritis rasio lancar sebagai alat untuk analisis likuiditas dan solvabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya yaitu dengan menguji nilai pembilang dan penyebut. Nah, pembilang dari rasio lancar yang dimaksud yaitu meliputi kas dan setara kas. Kas yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan baik, terutama berupa cadangan pencegahan yang dimasukkan untuk melindungi terhadap ketidakseimbangan kas jangka pendek. Sedangkan setara kas biasanya merupakan sekuritas berimbal hasil rendah. Perusahaan bertujuan untuk minimalkan investasi pada aset-aset ini. Kemudian efek yang diperdagangkan, kas yang melebihi cadangan pencegahan seringkali dipergunakan untuk membeli surat berharga investasi dengan pengembalian yang melebihi pengembalian untuk setara kas. Kemudian piutang usaha, yakni penentu utama piutang usaha yaitu penjualan. Nah, hubungan piutang dengan penjualan diatur oleh kebijakan kredit dan penagihan metode. Kemudian terdapat persediaan, yakni sesuai dengan piutang. Penentu utama persediaan adalah penjualan atau perkiraan pendapatan. Kemudian beban dibayar di muka, pengeluaran untuk manfaat di masa mendatang, karena beban ini manfaat biasanya diterima dalam jangka waktu 1 tahun dari siklus operasi perusahaan. Manfaat tersebut merupakan bagian dari pengeluaran dana saat ini. Kemudian, terdapat penyebut rasio lancar, maksudnya yaitu likuiditas jangka pendek adalah fokus dari rasio lancar. Nah, liabilitas belas ini tuh merupakan sumber kas yang sama halnya dengan piutang dan persediaan yang menggunakan kas. Kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi saat jatuh tempo adalah objek dari ukuran modal kerja. Sebagai contoh, karena pembelian yang menimbulkan hutang adalah fungsi penjualan, hutang berbeda dengan penjualan. Selama penjualan tetap konstan atau meningkat, pembayaran kewajiban lancar adalah kegiatan pendanaan. Dalam hal ini, komponen rasio lancar memberikan sedikit
jika ada pengakuan terhadap kegiatan ini atau dampaknya pada arus kas dalam masa depan. Selain itu, kewajiban lancar masuk ke dalam perhitungan rasio tidak lancar, termasuk calon pengeluaran sebagai berikut contoh komitmen tertentu dalam kontrak konstruksi, pinjaman sewa, dan pensiun. Kemudian yang keempat yaitu mengenai menggunakan rasio lancar untuk analisis. Dari pembahasan sebelumnya tentang rasio lancar dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu likuiditas tergantung oleh sebagian besar pada arus kas prospektif dan pada tingkat lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas masa depan. Terakhir, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kemudian adalah likuiditas. Nah, pada rasio lancar untuk analisis ini juga dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu mengenai analisis komparatif. Menganalisis di rasio lancar seringkali sangat berguna. Perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu berarti perubahan dalam likuiditas atau kinerja operasi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen risiko. Analisis harus memperhatikan manajemen tentang rasio lancar, juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen kadang-kadang akan menekankan pengumpulan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Penerimaan dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Nah, dampaknya yaitu akan meningkatkan rasio lancar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Arnes Jendana dengan MPM 062. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis perbandingan. Nah, di dalam analisis laporan keuangan, analisis perbandingan berfungsi untuk menganalisis tren rasio lancar yang untuk memberikan suatu hal baru. Dalam hal ini, perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati karena perubahan rasio tidak selalu menyiratkan perubahan likuiditas atau kinerja operasional. Nah, kemudian mengenai aturan dari thumb analysis atau rule of thumb analysis. Yang pertama, kualitas aktiva lancar dan komposisi kewajiban lancar merupakan faktor yang paling penting dalam menilai rasio lancar. Kemudian yang kedua, kebutuhan modal kerja bervariasi tergantung pada kondisi industri dan juga lamanya masa kerja organisasi atau karyawan tersebut. Kemudian dalam hal ini ada net trade cycle analysis. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan bahwasanya piutang yang dilaporkan dalam dolar penjualan dibagi dengan penjualan per hari. Persediaan yang dilaporkan berdasarkan biaya dibagi dengan barang yang dijual per hari, dan akun yang harus diberikan yang dilaporkan dalam dolar pembelian dibagi dengan pembelian per hari. Nah, akibatnya sementara ukuran hari dinyatakan pada basis yang berbeda. Estimasi siklus perdagangan bersih secara konsisten. Analisis ini menunjukkan bahwa sumber daya teknologi memiliki 40 hari penjualan terikat dalam piutang, mempertahankan 56 hari barang tersedia dalam persediaan, dan hanya menerima 30 hari pembelian sebagai kredit dari pemasoknya. Semakin lama jaringan siklus perdagangan, semakin besar kebutuhan modal kerjanya. Kemudian mengenai cash based ratio measure of likuiditas atau liquidity. Nah, dalam hal ini ukuran likuiditas berbasis kas. Nah, terdapat dua, yaitu cash basis ratio atau cash to current asset ratio. Dalam hal ini adalah kas ditambah kas ekuivalen dikurangi terhadap marketable-nya dan kemudian dibagi sama current assetnya. Sedangkan untuk cash to current liabilities ratio ini adalah kas ditambah setara kas, kemudian juga dikurangi surat berharga yang dapat dipasarkan atau marketable securities, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian selanjutnya yaitu membahas tentang analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Nah, yang pertama ada akun receivable liquidity measures, di mana kita harus mengukur akun atau piutang usaha, likuiditas dari akun piutang usaha. Dalam hal ini tingkat perputaran piutang merupakan indikator yang paling penting dalam usia piutang. Nah, indikator ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengembalian piutang ini dalam bentuk uang tunai. Nah, jika dibandingkan
dibandingkan dengan tingkat perputaran yang diharapkan, yang dihitung menggunakan ketentuan kredit yang diizinkan, sehingga untuk bisa mengurangi kerugian atas piutang. Nah, untuk account receivable turnover-nya adalah net sale on credit dibagi dengan average account receivable. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk soal ya mengenai tentang account receivable turnover, yaitu customer elektronik melaporkan penjualan sebesar $1.200.000, piutang awal sebesar $150, kemudian piutang akhirnya sebesar $250. Nah, rasio perputarannya bagaimana penghitungannya? Yang pertama, 1.200.000 atau penjualannya net sale-nya dibagi terhadap 150, kemudian tambah 250 dikali 2 ya. Jadi itu dikali ya. Jadi 250 dikurangi 150 baru nanti dikali 2 ya, ketemu 200. Jadi 1 juta di $200 dibagi dengan 200 ketemu hasilnya yaitu 6. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang inventory turnover measures, di mana ini adalah mengukur tingkat perputaran dari persediaan. Jika persediaan tidak mencukupi, volume penjualan turun di bawah tingkat yang dapat dicapai. Nah, sebaliknya apabila persediaan yang berlebihan, persediaan akan membuat perusahaan menanggung banyak biaya seperti biaya penyimpanan, biaya pajak, kemudian biaya asuransi, keusangan, dan juga kerusakan fisik. Nah, inventory turnover rumusnya adalah cost of goods sold atau HPP dibagi dengan average inventory. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk soalnya, yaitu di mana menyebutkan adanya penjualan sebesar $1.800.000, harga pokok penjualannya $1.200.000, kemudian persediaan awal 200, persediaan akhir 400. Jadi untuk mencari inventory turnover-nya adalah 400 atau persediaan akhir dibagi dengan 1.200.000 dikali 360 hari, maka dihasilkan sebesar 120 hari, di mana hari penjualan dalam inventaris itu harus dilakukan. Untuk yang selanjutnya ada pengukuran arus kas. Jadi sifat statis dari rasio lancar dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas itu untuk mengenali pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo yang telah menyebabkan pencarian untuk ukuran likuiditas yang dinamis. Bisa dihitung sebagai arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk fleksibilitas keuangan, jadi kemampuan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah guna menghadapi gangguan yang tak terduga dalam aliran data. Kemudian untuk analisis what if, jadi itu merupakan teknik yang berguna untuk menelusuri dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Kemudian untuk diskusi dan analisis manajemen, nah bisa udah pernah pada bab 1 itu Securities dan Exchange Commission mengharuskan perusahaan untuk menciptakan pembahasan dan analisis manajemen yang lebih rinci tentang kondisi keuangan dan hasil operasi dalam laporan tahunan mereka. Untuk yang selanjutnya adalah komposisi aset lancar. Jadi komposisi aset lancar merupakan indikator likuiditas modal kerja. Bisa dilihat juga contoh yang udah ada pada PPT. Kemudian untuk rasio cepat, jadi uji likuiditas yang lebih ketat menggunakan rasio uji asam cepat. Nah, rasionya itu mencakup aset yang paling cepat dapat dikonversi menjadi uang tunai dan dihitung sebagai kas surat berharga yang dapat dipasarkan piutang usaha itu dibagi dengan kewajiban lancar persediaan. Seringkali merupakan hasil lancar yang paling tidak liquid dan tidak termasuk dalam rasio uji keasaman. Untuk yang selanjutnya ada pengukuran arus kas. Jadi sifat statis dari rasio lancar dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas itu untuk mengenali pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo yang telah menyebabkan pencarian untuk ukuran likuiditas yang dinamis. Bisa dihitung sebagai arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk fleksibilitas keuangan, jadi kemampuan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah guna menghadapi gangguan yang tak terduga dalam aliran data. Kemudian untuk analisis what if, jadi itu merupakan teknik yang berguna untuk menelusuri dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Kemudian untuk diskusi dan analisis manajemen, nah bisa udah pernah pada bab 1 itu Securities dan Exchange Commission mengharuskan perusahaan untuk menciptakan pembahasan
dan analisis manajemen yang lebih rinci tentang kondisi keuangan dan hasil operasi dalam laporan tahunan mereka. Perkenalkan, saya Arofi Rahmariza, NPM akhir 048. Dasar-dasar solvabilitas, pentingnya struktur modal. Pada eksibit 10.1 menggambarkan distribusi aset perusahaan yang umum dan sumber pembiayaannya. Karakteristik dari hutang dan ekuitas. Ekuitas mengacu pada risiko modal perusahaan. Karakteristik modal ekuitas meliputi pengembalian yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan tidak ada pola pembayaran kembali. Modal ekuitas memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Untuk utang, semakin panjang jangka waktu pelunasannya dan semakin longgar ketentuan pelunasannya, maka semakin mudah perusahaan melayani modal utang. Juga semakin besar proporsi utang dalam keseluruhan struktur modal perusahaan, semakin tinggi pula beban tetap dan komitmen pembayaran yang dihasilkan. Selanjutnya, motivasi untuk modal utang. Berdasarkan sudut pandang pemegang saham, utang merupakan sumber pembiayaan eksternal yang lebih disukai. Alasannya, pertama, bunga pada sebagian besar utang bersifat tetap, asalkan biaya bunga lebih kecil dari imbal hasil atas aset operasi bersih. Kelebihan pengembalian adalah keuntungan investor ke ekuitas. Kedua, bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tidak. Konsep financial leverage mengacu pada jumlah pembiayaan utang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan perdagangan ekuitas menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman dengan keinginan untuk meraup keuntungan yang berlebih. Pengurangan pajak atas bunga. 1. Bunga dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tunai kepada pemegang saham tidak. 2. Bunga dapat dikurangkan dari pajak pendapatan yang tersedia bagi pemegang sekuritas bisa jauh lebih besar. 3. Tidak membayar bunga mengakibatkan kebangkrutan, sedangkan tidak membayar dividen tidak berakibat bangkrut. Efek lain dari leverage, perusahaan berkembang dapat menghindari dilusi laba bersaham melalui penerbitan utang. Jika suku bunga meningkat, perusahaan dengan leverage yang membayar suku bunga tetap yang lebih rendah akan lebih menguntungkan. Namun saat inflasi, kewajiban moneter menghasilkan keuntungan tingkat harga. Selanjutnya, penyesuaian untuk analisis struktur modal. Penyesuaian nilai buku dari liabilitas. Dalam keadaan normal, pajak tangguhan akan terbalik dan menjadi terutang ketika perusahaan menurun. Jika penarikan penurunan pajak tangguhan di masa mendatang diperkirakan tinggi, maka pajak tangguhan harus diperlakukan seperti kewajiban jangka panjang. Sewa operasional diakui pada neraca untuk tujuan analitis serta meningkatkan aset tetap dan kewajiban. Pembiayaan di luar neraca berupa penjualan piutang, pengaturan pembiayaan di luar neraca yang memanfaatkan khusus tujuan intensitas dan investasi metode ekuitas. Kewajiban kontingensi membuat penilaian mengenai komitmen atau kontingensi menjadi kewajiban aktual dan memperlakukan item tersebut sebagaimana mestinya. Kepentingan minoritas klaim pihak luar terhadap sebagian ekuitas atau suatu pengembang yang mewakili kepemilikan proporsional mereka atas aset. Utang konversi dilaporkan di antara liabilitas atau sebagai item terpisah dari pencatatan utang dan ekuitas. Saham preferen. Sebagian besar saham preferen tidak memerlukan kewajiban pembayaran dividen atau pelunasan pokok. Jika saham preferen dengan persyaratan penebusan, maka dianggap sebagai utang. Perkenalkan, nama saya Triasma Putri, NPM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi, struktur, modal, dan solvabilitas, di mana ada beberapa sumber yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah laporan common size dalam analisis solvabilitas, di mana laporan common size atau ukuran umum risiko keuangan itu bagi suatu perusahaan adalah komposisi struktur modalnya, sehingga keuntungannya itu adalah dengan adanya laporan common size itu dapat mengungkapkan besarnya relatif sumber pembiayaan bagi suatu perusahaan. Lalu juga laporan common size ini cocok untuk perbandingan langsung antara perusahaan yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, di mana ini ada beberapa macamnya. Untuk yang pertama adalah total debt to total capital. Jadi total debt to total capital adalah mengukur hubungan antara total utang
Untuk mencarinya itu dapat menggunakan rumus total debt per total capital. Lalu selanjutnya adalah total debt to equity capital, di mana total rasio utang terhadap modal ekuitas dengan rumus total debt per shareholder equity. Selanjutnya adalah long term debt to equity capital, di mana ini adalah mengukur hubungan utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, sehingga dibutuhkan rumusnya adalah long term debt per shareholders equity. Selanjutnya adalah yang terakhir short term debt to total debt. Jadi ini adalah perhitungan rasio utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek terhadap total utang. Selanjutnya adalah interpretasi ukuran struktur modal, di mana analisis rasio dan ukuran umum dari struktur modal atau common size itu pada dasarnya adalah ukuran risiko dari struktur modal suatu perusahaan. Jadi semakin besar proporsi hutangnya, semakin besar pula beban bunga dan pembayaran utangnya, dan semakin besar kemungkinan terjadinya kebangkrutan selama periode penurunan pendapatan atau ketika mengalami kesulitan. Lalu ukuran solvabilitas berdasarkan aset itu dapat dilihat dari analisis komposisi aset yang merupakan alat penting dalam menilai risiko paparan sebagai struktur modal perusahaan. Untuk komposisi aset biasanya itu dievaluasi menggunakan laporan saldo aset yang berukuran umum atau common size dari saldo aset. Selanjutnya adalah cakupan laba dengan hubungan laba untuk beban tetap, di mana hubungan antara pendapatan dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan pendapatan. Nah, pengukuran cakupan pendapatan ini berfokus pada hubungan antara beban tetap yang terkait dengan utang dan pendapatan perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya-biayanya. Untuk rumusnya sendiri itu ada penghasilan tersedia untuk biaya tetap per biaya tetap. Selanjutnya adalah cakupan laba dengan menghitung laba terhadap beban tetap. Nah, caranya itu yang perlu diperhatikan dari sifat ini adalah yang pertama itu ada bunga yang ditanggung, di mana biaya tetap yang langsung dan jelas timbul dari utang. Lalu ada bunga implisit dalam kewajiban sewa, di mana beban sewa bunga implisit ini merupakan salah satu beban sewa yang seharusnya dikapitalisasi, namun ternyata kita salah melakukan perhitungan sehingga tidak dikapitalisasi, sehingga masuknya ke bunga implisit. Lalu ada persyaratan dividen saham preferen dari anak perusahaan yang dimiliki oleh mayoritas. Lalu ada jaminan untuk membayar biaya tetap, di mana jaminan ini tuh dinilai jika jaminan itu terdesak. Lalu ada persyaratan pembayaran pokok, di mana untuk persyaratan pembayaran pokoknya ini adalah kewajiban pembayaran pokok dari perspektif arus kas keluar itu sama beratnya dengan kewajiban bunga, jadi harus seimbang. Yang terakhir adalah biaya tetap lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Serin Manisa, NPM Akhir 188 akan menjelaskan materi selanjutnya tentang cakupan laba, yaitu pada analisis bunga yang diperoleh. Ukuran cakupan pendapatan lainnya adalah rasio bunga yang diperoleh. Rasio ini menganggap bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang membutuhkan cakupan pendapatan. Dihitung dengan pendapatan ditambah dengan beban pajak, ditambah dengan beban bunga, kemudian dibagi dengan beban bunga. Kerugian anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki harus dipertimbangkan secara penuh ketika menghitung laba, pajak atau EBIT, dan kemudian rasionya disebut dengan EBIT per interest. Jumlah bunga yang diperoleh harus tercermin dalam rasio ketika ada. Rasio ini merupakan ukuran yang disederhanakan. Selanjutnya, hubungan arus kas dengan beban tetap. Pertama, kita bahas rasio arus kas terhadap beban tetap. Rasio ini dihitung dengan menggunakan kas dari operasi sebagai pembilang, sebagai ganti dari laba terhadap beban tetap. Kas dari operasi disajikan pada laporan arus kas. Yang kedua, kita bahas kas dari operasi permanen. Hubungan arus kas operasi perusahaan dengan biaya tetap penting untuk analisis solvabilitas jangka panjang. Hal ini biasanya dilakukan dalam evaluasi komponen arus kas operasi. Misalnya, penambahan penyusutan ke laba bersih pendapatan lebih permanen daripada pendapatan bersih karena pemulihan penyusutan dari penjualan mendahului penerimaan pendapatan apapun.
Selanjutnya, mengenai cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis saham preferen seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis ini serupa dengan analisis bagaimana laba menutup beban tetap terkait utang. Perhitungan ini harus memasukkan seluruh beban yang terjadi sebelum dividen saham preferen dalam beban tetap, karena dividen saham preferen bukan merupakan pengurangan pajak. Dividen ini harus dibayar dengan laba setelah pajak. Nah, rasio ini dihitung dengan rumus seperti tampak pada gambar. Jika terdapat 2 atau lebih jenis saham preferen beredar, rasio cakupan biasanya dihitung untuk tiap penerbitan dengan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preferen yang telah diterbitkan sebelumnya. Interpretasi ukuran cakupan laba. Ukuran cakupan laba memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Terdapat korelasi yang tinggi antara cakupan laba dengan tingkat gagal bayar hutang, yaitu makin tinggi cakupan, makin rendah tingkat gagal bayar. Pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Makin stabil pola laba perusahaan, makin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Ketidakpastian dapat menyebabkan perlunya rasio cakupan laba yang lebih tinggi. Baik variabilitas laba maupun daya tahan laba merupakan ukuran umum dari ketidakpastian ini sepanjang waktu. Pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba. Dalam menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung dari metode perhitungan yang digunakan. Perhitungan rasio laba terdapat cakupan beban tetap dapat dihitung menggunakan laba sebelum operasi yang dihentikan, pos luar biasa, dan dampak kumulatif perubahan akuntansi. Pengeluaran 3 pos tersebut menghasilkan arus kas yang kurang berfluktuasi, juga mengeluarkan komponen penting yang merupakan bagian dari aktivitas usaha perusahaan. Kualitas laba merupakan faktor penting lainnya. Selanjutnya, risiko dan pengambilan struktur modal. Perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi keuntungan pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Misalnya, pembelian dengan leverage menggunakan utang untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan privat dengan pembeli pemegang ekuitas. Para pengakuisisi mengandalkan arus kas masa depan untuk melayani peningkatan utang dan pada aset yang diantisipasi penjualan untuk mengurangi utang. Manfaat potensial lain dari leverage adalah pengurangan pajak bunga dividen yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas tidak dapat dikurangkan dari pajak. Suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi pengembalian pemegang saham dengan meningkatkan utangnya, menggantikan ekuitas dengan utang, sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya dan adanya hubungan yang spekulatif antara risiko dan pengembalian pada struktur modal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.